Shalom, kembali lagi kita dalam program yang selalu kita nanti-nantikan, yaitu Rema, restorasi melalui Alkitab. Kasih karunia Tuhan yang senantiasa melimpahi kehidupan kita, memelihara dan menaungi kita, melindungi kita bagai perisai, dan membawa kita untuk mengenal Dia semakin baik dan benar. Tuhan memberkati. Saudara, pembahasan kita kali ini di dalam Kejadian pasal yang ke-22, di mana Abraham diminta oleh Allah untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, berusaha untuk menutupi telanjangan mereka, dosa mereka, dengan menggunakan, yaitu menutupinya dengan daun. Tetapi rupanya itu tidak berhasil. Perbuatan mereka sendiri, saudara-saudara, untuk menutupi dosa mereka adalah hal yang menjadi sia-sia. Mereka tetap takut, mereka tidak bisa menemui Allah, mereka tidak bisa, saudara-saudara, menghadap Tuhan. Lalu Tuhanlah yang mencari mereka. Dan Tuhan menggantikan jubah penutup mereka dari daun itu dengan mengorbankan seekor binatang dan menutupi ketelanjangan mereka, saudara-saudara, yang merupakan janji daripada Tuhan bahwa melalui korban, yaitu keturunan perempuan, akan meremukkan kepala ular. Jadi melalui Allah yang akan turun ke dalam dunia, yang berinkarnasi mengambil rupa manusia, dialah yang akan menjadi korban yang sesungguhnya, yang akan menghapus dosa manusia. Janji ini, saudara-saudara, turun-temurun kepada Set, kepada Enos, kepada Nuh, dan kemudian kepada keturunannya, kemudian yaitu Abraham. Dan dari Abraham kepada Ishak, dari Ishak kepada Yakub, dan dari Yakublah lahir 12 suku yang menjadi bangsa yang besar, sampai turunlah dari keturunan itu, saudara, akan Mesias. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi, lewat keturunan Abraham kemudian Mesias dijanjikan akan lahir. Dan saudara, satu saat Tuhan meminta kepada Abraham untuk mengambil putranya yang tunggal di dalam pasal 22 ayat yang kedua, supaya dia mengambil putranya yang tunggal yang dia kasihi itu dan membawanya ke tanah Moria untuk dipersembahkan. Tuhan akan menunjukkan sebuah gunung di mana di sana dia akan mempersembahkan anaknya. Saudara bisa membayangkan bagaimana perasaan Abraham pada waktu dia mendengar hal itu. Walaupun dia percaya, saudara-saudara, bahwa Allah adalah Allah yang begitu baik dan sanggup melakukan apa saja, tetapi perasaan seorang ayah tentu akan berbeda sekali, saudara-saudara, ketika mendapatkan perintah yang tidak masuk akal itu. Rupanya, saudara-saudara, dia tidak bersuara, sama sekali tidak membantah, karena dia tahu adalah hal yang percuma untuk bisa berbantah dengan Allah. Dia hanya melakukannya, saudara. Dia mengambil Ishak dan membawanya ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sementara mereka mau naik ke atas gunung itu, dia meninggalkan kedua hambanya yang lain, dan mereka, yaitu Abraham dan Ishak, berjalan bersama. Lalu Ishak bertanya, saudara, "Papa, di sini ada kayu bakar, tetapi di mana domba yang akan kita persembahkan?" Bagaimana perasaan Abraham pada waktu itu, saudara, di dalam dirinya? Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia katakan? Tetapi saudara, dia menjawab anaknya itu bahwa Allah yang akan menyediakan domba korban untuk persembahan. Ketika mereka sampai di atas gunung, dan ternyata, saudara-saudara, yang harus menjadi korban adalah Ishak. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Abraham, bagaimana Abraham harus menjelaskan kepada Ishak akan apa yang dia lakukan, saudara-saudara. Namun Ishak tidak memberontak sama sekali. Dia ditaruh di atas mezbah itu, lalu kemudian Abraham mulai mengambil pisaunya
untuk mengorbankan Ishak. Tetapi malaikat datang kepadanya berkata, Tuhan dalam bentuk malaikat berkata, saudara Abraham, Abraham, jangan engkau apa-apakan anak itu. Sekarang aku tahu hatimu, aku tahu imanmu, bahwa engkau taat kepadaku. Karena itu aku berjanji kepadamu bahwa keturunanmu yaitu Ishak akan melahirkan, kemudian akan melahirkan keturunan yang akan menjadi bangsa yang besar, memberkati bangsa-bangsa. Puji Tuhan saudara-saudara yang saya kasihi, bahwa itulah Abraham diberikan sejenak untuk merasakan perasaan Allah yang adalah Bapa daripada anak yang dikasihinya itu, saudara. Lalu di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa saudara-saudara. Tuhan memberikan apa yang paling dia kasihi, milik putra tunggalnya. Itulah gambaran yang diberikan Allah melalui Abraham. Abraham merasakan perasaan Bapa di surga itu, saudara-saudara. Bagaimana dia harus menyerahkan putra kesayangan, putra perjanjian, putra yang sungguh-sungguh menjadi harapan di sepanjang umur hidup daripada Abraham, tapi harus dia korbankan. Itulah perasaan Bapa di surga. Tetapi karena kasihnya kepada dunia, kasihnya kepada saudara, kepada saya, kepada kita, kepada dunia ini, dia rela saudara-saudara melepaskan. Dia rela untuk memberikan putranya yang tunggal, satu-satunya, kesayangannya yang sangat dikasihinya itu. Karena dia tahu tidak ada jalan lain. Kasihnya yang begitu besar membuat kita berharga. Kasihnya yang membuat begitu besar membuat kita diselamatkan, membuat kita dosa-dosa kita dihapus, kesalahan kita tidak diperhitungkan saudara-saudara, kejahatan kita dihapuskannya, disucikannya hidup kita, diampuninya kita. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kalau sedemikian mahalnya hidup saudara, sedemikian mahalnya Allah harus membayar harga dari dosa kita ini, saudara-saudara, masa iya untuk sebuah pengampunan kepada saudara-saudara kita yang lain kita tidak bisa melakukannya? Lebih besar apakah dosa kita kepada Tuhan jauh lebih kecil daripada dosa orang lain kepada kita, kesalahan sehingga kita tidak bisa mengampuni? Adalah hal yang mustahil untuk mengatakan hal itu, saudara. Karena kita tahu betapa besar dosa kita dan Allah mengampuni kita. Harganya sangat mahal. Karena itu jangan hinakan diri saudara. Jangan rendahkan kasih karunia itu dengan perasaan benci, dengan menyimpan dendam, dengan tidak mau mengampuni, dengan tidak belajar menerima saudara-saudara di sekelilingmu, dan juga dengan tidak hidup benar, tidak hidup di hadapan Allah dengan kudus, dan menjadi pemberita-pemberita kebenaran kepada setiap orang. Bahwa betapa mahal Tuhan membayar hidup kita, hidup manusia ini, supaya manusia jangan lagi dikuasai dosa, jangan lagi tenggelam dan binasa pada akhirnya. Karena kebinasaan adalah satu hal yang pasti. Kita sudah lihat di sekeliling kita, binasa-binasa yang kecil terjadi di dunia ini, saudara, melalui bencana. Itu menunjukkan bahwa kebinasaan betul-betul ada. Karena itu kita bersyukur kalau kita sudah ditebus dari kebinasaan dan tidak akan dihukum lagi, kata Roma 8 saudara ayat 1, bahwa siapa yang ada di dalam Kristus dia tidak akan dihukum. Kita bersyukur karena itu. Bagikan kasih karunia ini kepada setiap orang, karena usaha manusia adalah hal yang sia-sia. Semua keselamatan hanya datang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus memampukan saudara-saudara menjadi berkat dimanapun engkau berada, hidup dalam kebenarannya, memuliakan Dia, bahwa hidupmu berharga dan mulia dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita. Salam restorasi.